Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sigita Rizky dari jurusan Kimia angkatan 18. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang saya buat dengan judul pembuatan bioetanol dengan bahan dasar limbah batang tebu dengan metode fermentasi dan hidrolisis. Latar belakang, ampas tebu dapat menimbulkan bau busuk, kemudian membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan penyakit kulit, dan merusak keindahan estetika. Dan pada 2018, menurut Direktorat Jenderal Perkebunan Tanaman, produksi tebu merupakan tiga terbesar ketiga. Kemudian metode yang digunakan dalam pembuatan bioetanol pada penelitian saya yaitu fermentasi, hidrolisis, dan destilasi. Kemudian ini adalah jurnal yang saya gunakan dalam pembuatan latar belakang, dan berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan memanfaatkan limbah batang tebu sebagai bahan dasar dalam pembuatan bioetanol, sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini mampu meningkatkan kegunaan limbah batang tebu dan mengurangi limbah batang tebu dari industri gula. Kemudian yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana karakteristik bioetanol yang telah dibuat dari limbah batang tebu dan metode fermentasi dan hidrolisis. Bagaimanakah pengaruh waktu fermentasi terhadap kualitas bioetanol yang dihasilkan? Yang ketiga, bagaimanakah kadar glukosa optimum untuk pembuatan bioetanol dengan kadar tertinggi dari ampas tebu? Kemudian tujuan penelitian yaitu pertama, untuk mengetahui karakteristik bioetanol yang telah dibuat dari limbah batang tebu dengan metode fermentasi dan hidrolisis. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh waktu fermentasi terhadap kualitas bioetanol yang dihasilkan. Yang ketiga, untuk mengetahui kadar glukosa optimum untuk pembuatan bioetanol dengan kadar tertinggi dari ampas tebu. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai metode alternatif dalam pemanfaatan limbah ampas tebu. Yang kedua, sebagai informasi ilmiah bagi dunia ilmu pengetahuan khususnya tentang produksi etanol dari ampas tebu. Selanjutnya tujuan pustaka yang saya ambil yaitu tanaman tebu, produksi tanaman tebu, kandungan tanaman tebu, dan dampak buruk ampas tebu. Tujuan pustaka selanjutnya yaitu metode bioetanol. Yang pertama ada pretreatment, lignoselulosa, kemudian hidrolisis, fermentasi, dan destilasi. Yang pertama yaitu pretreatment lignoselulosa harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang tinggi. Tujuan dari pretreatment adalah untuk membuka struktur lignoselulosa agar selulosa menjadi lebih mudah diakses oleh enzim yang memecah polimer polisakarida menjadi monomer gula. Kalau tidak di pretreatment terlebih dahulu, lignoselulosa sulit untuk dihidrolisis karena lignin yang sangat kuat melindungi selulosa sehingga sangat sulit melakukan hidrolisis sebelum pemecahan pelindung lignin tersebut. Kemudian yaitu hidrolisis. Hidrolisis adalah reaksi kimia yang memecah molekul menjadi dua bagian dan mengkonversi polisakarida menjadi monomer sederhana. Satu bagian dari molekul memiliki ion hidrogen H2 dan satu lagi ion H+, dan bagian lain ion hidroksil atau OH-. Reaksi terjadi saat garam dari asam lemah atau basa lemah terlarut dalam garam. Kemudian fermentasi.
Fermentasi merupakan proses mikrobiologi yang dikendalikan oleh manusia untuk memperoleh produk yang berguna, di mana terjadi pemecahan karbohidrat dan asam amino secara anaerob. Peruraian dari kompleks menjadi sederhana dengan bantuan mikroorganisme sehingga menghasilkan energi. Fermentasi berdasarkan kebutuhan oksigen dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi aerob dan fermentasi anaerob. Kemudian metode yang terakhir yaitu destilasi. Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan larutan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap dan uap ini kemudian didinginkan kembali dalam bentuk cairan. Kemudian landasan empiris yang saya gunakan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Manurung pada tahun 2019 tentang pembuatan bioetanol menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Kemudian jurnal yang saya gunakan juga yaitu penelitian tentang Seftian tentang pembuatan etanol dari kulit pisang menggunakan metode hidrolisis enzimatik dan fermentasi. Dan jurnal terakhir yaitu Irfan 2018 tentang kerancangan alat pembuatan bioetanol dari bahan baku kulit durian. Rancangan penelitiannya yaitu yang pertama dilakukan persiapan bahan baku, kemudian proses hidrolisis termal, selanjutnya proses fermentasi dan proses destilasi. Ada juga uji validasi yang saya lakukan yaitu uji kadar etanol dan kadar densitas. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada bulan September 2020 hingga selesai di Laboratorium Biokimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Dan untuk alatnya yang digunakan pada penelitian ini adalah rotary vacuum pump, microsyringe, pyknometer, blender, tangki hidrolisis, ember, gelas ukur, neraca analitik, corong kaca, dan gelas kimia. Untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ampas tebu, urea, aquades, air keran, Saccharomyces cerevisiae, ragi, plastik wrap, dan kertas saring. Prosedur penelitian pada preparasi yang pertama, tahap pertama yaitu preparasi sampel. Sampel berupa batang tebu yang telah dikeringkan. Kemudian batang tebu dikeringkan di bawah sinar matahari selama 24 jam. Kemudian dihancurkan menggunakan blender hingga sampel berupa serbuk berwarna putih. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah plastik, ditutup dengan menggunakan plastik wrap agar tidak terkontaminasi. Sampel berupa serbuk berwarna putih. Tahap kedua yaitu hidrolisis termal. Sampel berupa serbuk berwarna putih ditambahkan dengan aquades, kemudian ditambahkan serbuk tebu dengan konsentrasi 2,94, 3,85, dan 4,76. Sampel telah berupa gumpalan berwarna putih. Kemudian dihidrolisis menggunakan tangki hidrolisis dan dipanaskan dengan suhu 165 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah dipanaskan, sampel berubah menjadi seluri berwarna putih. Kemudian didinginkan tangki dengan dimasukkan ke dalam air berisi air keran hingga menjadi suhu ruang. Tahap ketiga yaitu fermentasi. Sampel berupa seleri berwarna putih dimasukkan ke dalam gelas kimia. Ditambahkan ragi sebanyak 5%, kemudian ditambahkan urea sebanyak 0,05% dan didiamkan selama 12 jam dalam keadaan anaerob.
Selanjutnya proses destilasi. Sampel berupa seluri berwarna putih didestilasi menggunakan suhu 75 derajat Celcius menggunakan rotary vacuum pump. Sisa hasil destil disaring menggunakan corong kaca yang telah diberi kertas saring. Setelah didestil dia akan terpisah menjadi padatan berwarna putih dan destilat warna putih keruh. Diukur volume destilat menggunakan gelas ukur. Diperoleh bioetanol bening. Kemudian untuk uji validasinya, yang pertama yaitu penentuan kadar bioetanol. Bioetanol yang telah didapatkan diinjeksikan dalam gas kromatografi sebanyak 1 mikroliter dan menggunakan alat microsyringe. Kemudian dipanaskan dengan suhu injektor 150 derajat Celcius dan suhu detektor 200 derajat Celcius. Dipanaskan hingga puncak dengan waktu retensi dan luas area tertentu. Kemudian diukur kadar bioetanol tersebut. Kemudian